Di balik kemewahan kehidupan seorang janda muda asal Jerman, tersembunyi rasa kehilangan yang tak terungkapkan. Setelah suaminya meninggal secara tragis, Anna memutuskan untuk menempuh perjalanan jauh ke Indonesia, bukan hanya untuk menemukan jawaban atas kepergian suaminya, tetapi juga untuk mencari sosok yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya, Yanto, sang sopir pribadi yang menghilang misterius. Tanpa disangka, pencariannya justru mengungkap rahasia kelam yang mengubah pandangannya tentang cinta, pengorbanan, dan masa depan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Yanto? Dan mampukah Anna menemukan kebahagiaan di balik ketegangan yang membelit mereka? Simak kisahnya sampai akhir dan jangan lupa untuk subscribe channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udara musim semi di Berlin seharusnya menyenangkan, hangat, segar, dan penuh warna. Namun bagi Anna Müller, tidak ada yang terasa indah hari itu. Di balik jendela kaca besar rumah mewah bergaya klasik modern yang terletak di pinggiran kota, ia duduk terpaku menatap langit yang kelabu. Tak ada yang bisa mengisi kekosongan di dadanya. Tidak harta, tidak nama besar keluarga Müller, dan bahkan bukan harta warisan dari mendiang suaminya, Wolfgang Schneider. Anna baru berusia 26 tahun, tetapi dunia seolah sudah menimpanya tanpa ampun. Wolfgang, suaminya yang 12 tahun lebih tua, meninggal mendadak sebulan lalu akibat serangan jantung. Mereka menikah 2 tahun sebelumnya dalam perjodohan bisnis antara dua keluarga besar, dan meski tak pernah benar-benar saling mencinta, Anna tetap menjalani pernikahan itu dengan setia. Wolfgang adalah pria yang keras, dingin, dan lebih sering berbicara soal saham ketimbang soal hati. Tapi di balik itu semua, ada satu sosok yang selalu membuat Anna merasa hidup. Namanya Yanto, sopir pribadinya. Yanto adalah pria Indonesia, berusia 30-an yang bekerja sebagai sopir pribadi keluarga mereka sejak awal pernikahan. Berkulit sawo, matang, bertubuh tinggi, dan bersikap tenang. Bahasa Jermannya tidak sempurna, tetapi cukup untuk berkomunikasi. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Selama 2 tahun terakhir, dalam setiap keheningan dan kehampaan, pernikahan Anna, suara Yanto yang lembut, dan sikapnya yang penuh hormat menjadi satu-satunya sumber kenyamanan. Ketika Wolfgang meninggal, dunia Anna hancur bukan hanya karena kematian suaminya, tapi karena satu hal yang lebih membingungkan. Yanto menghilang, tanpa pamit. Tanpa sepatah kata pun. Ponselnya tak aktif, rekening gajinya kosong, bahkan koper kecil miliknya yang biasa tersimpan di garasi pun lenyap. Ia menghilang seperti angin, meninggalkan Anna dalam kekosongan yang menyakitkan. Dia pergi, justru saat aku paling membutuhkannya, bisik Anna dalam hati. Keluarga dan kolega Wolfgang berspekulasi bahwa Yanto mungkin mencuri sesuatu lalu kabur. Beberapa menyarankan untuk melaporkannya ke polisi, tapi Anna tak percaya itu. Ia mengenal Yanto. Ia tahu betapa sopan dan jujurnya pria itu. Yanto tak pernah menyentuh apapun tanpa izin, apalagi mencuri. Dia bahkan lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku kecil berbahasa Indonesia di sela waktu mengemudi dibanding bermain ponsel seperti sopir lain. Anna memeluk lututnya di sofa, mengenakan kaos putih kebesaran yang masih berbau Wolfgang. Kepalanya penuh bayangan masa lalu. Perjalanan-perjalanan singkat dengan mobil ke Danau Wannsee, di mana Yanto diam-diam akan menyelipkan selimut hangat di kursinya. Momen saat Anna diam-diam menangis di dalam mobil, dan Yanto hanya menyalakan musik instrumental pelan, memberi ruang tanpa bertanya apapun. Yanto selalu ada, seperti bayangan yang melindunginya dari belakang. Namun kini, tak ada lagi Yanto. "Kenapa kamu pergi?" gumam Anna lirih, suara tenggelam di ruang tamu yang sunyi. Saat pembacaan surat warisan berlangsung, Anna nyaris tak bisa memikirkan angka-angka yang dibacakan oleh notaris. Rumah besar itu menjadi miliknya sepenuhnya. Saham perusahaan Wolfgang pun kini berada di tangannya. Ia menjadi jutawan secara resmi, tetapi kekosongan di hatinya tidak bisa dibeli dengan apapun. Hari-hari berlalu lambat.
Ana menolak pergi ke pesta sosial. Ia menutup media sosialnya. Bahkan asisten rumah tangga pun ia suruh libur. Ia hanya ingin sendiri. Dan berharap, entah bagaimana, Yanto akan muncul di depan pintu membawa secangkir kopi hitam seperti biasanya dan bertanya, "Frau Anna, ada yang bisa saya bantu hari ini?" Tapi yang datang bukan Yanto, melainkan rasa kehilangan yang makin dalam. Suatu malam, saat membuka kotak kecil di lemari buku, tempat ia biasa menyimpan benda-benda pribadi, Anna menemukan sebuah foto. Foto itu diambil secara diam-diam saat mereka mengunjungi kota kecil Heidelberg. Dalam foto itu, Anna tengah tertawa kecil di bangku taman, dan di belakangnya tampak Yanto berdiri, wajahnya sedikit kabur, tapi sorot matanya terlihat hangat. Anna menggenggam foto itu erat, dan air matanya jatuh perlahan. Malam itu, ia membuat keputusan besar, sesuatu yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari-cari tentang Indonesia, tempat asal Yanto. Ia mencari tahu wilayah yang pernah disebut Yanto secara sepintas, semacam desa di Jawa Tengah. Ia tak terlalu yakin namanya, tapi ia ingat satu kata, Klaten. Yanto pernah bilang ia berasal dari dekat Klaten. Ia membuka peta, membaca artikel, dan bahkan menonton vlog para wisatawan asing di Indonesia untuk membayangkan seperti apa tempat itu. Kemewahan di sekelilingnya kini terasa tidak relevan. Ia tidak peduli lagi dengan pesta amal, jam tangan mewah, atau apa kata para socialite Berlin. Yang ia tahu hanya satu hal, ia harus bertemu Yanto. Ia harus tahu kenapa pria itu pergi. Ia harus tahu apakah yang ia rasakan ini nyata, atau hanya kesepian belaka. Kalau aku tidak pergi, aku akan menyesal seumur hidup, kata Anna pada bayangannya, di cermin keesokan paginya. Dan saat itu juga, Anna Müller, janda muda kaya dari Jerman, mulai menyusun rencana paling nekat dalam hidupnya, terbang ke Indonesia, mencari Yanto, sopirnya. Anna menatap tiket elektronik di layar ponselnya. Berlin, Jakarta, keberangkatan hari Jumat, pukul 21.45 malam. Ia masih tak percaya bahwa dirinya benar-benar telah memesan penerbangan sejauh lebih dari 11.000 kilometer hanya untuk mencari seorang pria yang secara teknis hanyalah mantan sopirnya. Namun jauh di dalam hatinya, Anna tahu ini bukan sekadar pencarian biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih kompleks, dan mungkin lebih berani dari yang pernah ia rasakan selama ini. Sejak kematian Wolfgang, dunia sosial Anna mulai menjauh. Para sosialita Berlin yang dulu mengajaknya ke pesta makan malam mewah, pameran lukisan, dan konferensi amal mulai menunjukkan wajah aslinya. Semua terasa palsu, penuh basa-basi. Mereka lebih sibuk membicarakan siapa yang akan menguasai saham peninggalan Wolfgang, bukan bagaimana perasaan Anna sebagai seorang istri muda yang baru saja kehilangan suami. Ironisnya, dari semua orang di dunia, hanya satu sosok yang terus mengganggu pikirannya. Yanto. Anna tak tahu pasti kapan rasa itu mulai tumbuh. Mungkin saat ia mulai mempercayakan masalah pribadinya kepada pria itu, hal-hal yang bahkan tidak pernah ia bicarakan pada suaminya sendiri. Atau mungkin ketika Yanto membawakan payung dengan panik di tengah hujan deras, lalu meminta maaf karena Anna harus menunggu sebentar di depan toko perhiasan. Atau ketika suatu malam di dalam mobil, saat Anna menangis diam-diam setelah bertengkar dengan Wolfgang, dan Yanto hanya menyesuaikan suhu AC mobil, serta menurunkan volume radio, tanpa berkata apapun. Diamnya memberi ruang, diamnya memahami, diamnya menyentuh sesuatu dalam hati Anna yang paling dalam. Dia tidak pernah mencoba apa-apa padaku, gumam Anna pada diri sendiri di depan cermin kamar mandi. Dia hanya hadir. Kehadiran, itu yang membedakan Yanto dari pria lain. Ia tidak menuntut, tidak mengatur, tidak bersandiwara. Ia hanya menjadi dirinya sendiri, jujur, tenang, dan penuh perhatian. Dan ketika kehadirannya menghilang secara tiba-tiba, Anna baru sadar. Hatinya ikut kosong. Bukan hanya rasa kehilangan, tapi perasaan yang tak bisa ia definisikan.
Apakah ini cinta? Tanya Ana dalam hati. Pertanyaan itu membuatnya ragu. Ia takut mengakuinya, karena ia tahu dunia tidak akan memahaminya. Seorang janda muda kaya raya jatuh cinta pada sopirnya yang berasal dari negeri tropis jauh di Asia Tenggara. Dunia akan menertawakannya. Majalah gosip akan memburunya. Keluarganya mungkin akan mencapnya gila, tapi bukankah cinta memang seperti itu? Tak bisa diprediksi. Tak mengenal status atau jarak. Hari-hari menjelang keberangkatannya dipenuhi dengan pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Apa yang akan ia katakan jika bertemu Yanto? Apakah ia akan marah? Bingung? Apakah Yanto sudah punya kehidupan baru? Atau seseorang di sisinya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Ana gelisah. Ia bahkan sempat membatalkan tiketnya 1 kali. Tapi malam berikutnya, saat duduk sendirian di ruang tamu, dan melihat foto lama itu lagi, foto Yanto yang berdiri di belakangnya, ia tahu, ia tak akan pernah menemukan kedamaian sebelum menemukan jawaban. Dalam keheningan malam, Ana mulai membuka kembali pesan-pesan lama di ponselnya. Chat dengan Yanto memang tidak banyak, biasanya hanya seputar jadwal atau arahan singkat. Tapi ada satu percakapan yang membuat Ana terdiam lama. Ana, Danke Yanto. Hari ini aku merasa lebih baik. Mungkin karena kau menyalakan lagu klasik favoritku saat aku masuk mobil. Yanto, senang kalau saya bisa bantu, Frau Ana. Musik bisa menyembuhkan seperti senyum ibu. Senyum ibu. Kata-kata sederhana itu membuat dada Ana sesak. Yanto selalu memanggilnya Frau Ana, sebuah panggilan hormat dalam bahasa Jerman. Namun terasa lebih hangat ketika keluar dari mulutnya. Ana tidak pernah menyadarinya waktu itu, tapi kini setiap kata Yanto terasa bermakna lebih dalam. Malam sebelum keberangkatannya, Ana duduk di lantai kamar, membuka koper kecil berisi pakaian kasual dan beberapa dokumen penting. Di dalamnya, ia juga memasukkan benda-benda kecil yang mengingatkannya pada Yanto. Sebuah gantungan kunci batik yang pernah diberikan Yanto saat pulang cuti, dan foto kecil yang sempat mereka ambil bersama di taman saat musim gugur. Tak ada yang tahu tentang rencananya. Bahkan pengacaranya pun hanya diberitahu bahwa ia akan berlibur untuk mencari ketenangan. Ia tidak ingin ada orang yang menghalanginya. Ini adalah keputusan pribadi, panggilan hati yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Esok malam, ia akan terbang ke Indonesia, ke tempat yang hanya ia kenal dari cerita Yanto, tanpa jaminan akan menemukan apa-apa. Tanpa tahu apakah Yanto masih tinggal di sana, tapi ia tahu satu hal. Hatinya tidak akan tenang sebelum melihat wajah itu lagi. Mungkin, hanya dengan melihatnya secara langsung, ia bisa menjawab pertanyaan terbesar dalam hidupnya. Apakah yang ia rasakan ini benar-benar cinta? Atau hanya rasa kehilangan yang tertunda? Langit malam Berlin mendung, dan angin dingin masih berhembus lembut ketika Anna Müller tiba di Bandara Tegel. Tas koper berwarna hitam menggelinding pelan di belakangnya, sementara langkah-langkahnya mantap menuju konter check-in. Di balik, masker medis dan mantel wol panjang, wajahnya tersembunyi dari orang-orang yang mengenalnya. Ia bukan lagi Anna yang biasa muncul di kolom gaya hidup majalah Eropa sebagai istri dari pengusaha besar Jerman. Kini, ia hanyalah seorang perempuan yang sedang mengejar sesuatu yang bahkan tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Petugas di balik meja menatap paspornya dengan senyum ramah. Penerbangan ke Jakarta, ya, Frau Müller. Ini penerbangan panjang, sekitar 13 jam dengan transit di Doha. Apakah Anda membawa semua dokumen perjalanan dan vaksinasi? Ana mengangguk singkat, menyerahkan map kecil berisi paspor, hasil, tes kesehatan, dan bukti vaksin. Semua sudah disiapkan dengan teliti. Ia telah belajar bahwa pergi ke negara tropis bukan hanya soal membeli tiket dan mengepak pakaian tipis. Ada aturan, prosedur, dan kadang ketegangan emosional yang datang bersama harapan-harapan besar. Setelah semua pemeriksaan selesai, ia menunggu di ruang boarding sambil menatap keluar jendela kaca besar bandara. Pesawat Qatar Airways yang akan membawanya menembus langit ke negeri asing terlihat megah dan jauh di sana. Lampu-lampu bandara memantul di kaca, seolah memantulkan juga keraguan yang selama ini ia kubur dalam hati.
Aku benar-benar melakukannya, gumam Anna dalam bahasa Jerman. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Semua terlalu cepat. Seminggu lalu ia masih tenggelam dalam keheningan rumah besar penuh kenangan, dan kini ia akan menempuh perjalanan ke negeri yang belum pernah ia kunjungi, demi seorang pria yang tak meninggalkan sepatah kata pun. Namun, jika ini gila, maka biarlah. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kendali orang lain. Ayahnya, suaminya, bahkan lingkungan sosialnya. Untuk pertama kalinya, Anna merasa ia mengambil keputusan sendiri. Dan anehnya, itu terasa membebaskan. Pesawat lepas landas tepat pukul 21.45. Saat tubuhnya terdorong lembut oleh gravitasi yang tertinggal, Anna merasa seperti benar-benar meninggalkan kehidupannya yang lama. Ia menyandarkan kepala ke kursi dan membiarkan layar kecil di hadapannya menampilkan peta dunia yang perlahan dilintasi pesawat. Penerbangan malam itu terasa panjang. Suara mesin pesawat menjadi latar konstan dalam pikirannya yang tak pernah benar-benar tenang. Di layar, ia menonton dokumenter tentang Indonesia, mencoba memahami negara tujuan yang selama ini hanya ia dengar dari cerita-cerita singkat, Yanto dan gunung, hutan, pasar tradisional, senyum anak-anak di desa. Sesuatu dalam gambaran-gambaran itu terasa asing namun hangat. Anna teringat pada suatu percakapan kecil dengan Yanto di musim gugur lalu, saat mereka terjebak macet di Berlin. "Negaramu seperti apa, Yanto?" "Hangat, Ibu. Tidak dingin seperti sini. Banyak sawah, suara ayam, dan bau hujan." "Kau kangen?" "Setiap hari." Waktu itu, Anna hanya tersenyum. Ia tidak mengira bahwa kenangan sederhana seperti itu akan menuntunnya hingga sejauh ini. Setelah transit selama 3 jam di Doha, ia kembali naik ke pesawat menuju Jakarta. Kali ini, suasana kabin lebih ramai, dengan penumpang dari berbagai negara, beberapa keluarga, beberapa backpacker muda, dan bahkan pasangan tua yang tampak antusias untuk liburan. Anna menyelipkan headphone ke telinganya dan memutar musik klasik, mencoba menenangkan kegelisahan. Namun pikirannya terus dipenuhi kemungkinan-kemungkinan. Bagaimana jika Yanto tak lagi tinggal di desa yang disebutkannya? Bagaimana jika ia telah pindah atau menikah? Bagaimana jika ia tidak ingin ditemukan? Pagi itu, pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sinar matahari tropis menerobos masuk ke dalam kabin saat pintu pesawat dibuka, membawa udara hangat yang begitu kontras dengan dinginnya Berlin. Begitu ia menjejakkan kaki di landasan bandara, Anna merasa seolah melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Bandara ramai, penuh dengan suara dalam bahasa yang tidak ia mengerti, wajah-wajah asing, aroma rempah-rempah, dan iklan-iklan dalam bahasa Indonesia. Namun alih-alih takut, Anna merasa jantungnya berdebar karena penasaran. Ia benar-benar berada di negeri Yanto. Dengan bantuan seorang sopir dari hotel yang sudah ia pesan sebelumnya, Anna melanjutkan perjalanan ke pusat Jakarta. Di mobil, ia membuka peta digital di ponselnya, memperbesar wilayah Jawa Tengah, wilayah yang disebut Yanto berasal darinya. Ia mencari nama-nama desa yang terdengar akrab: Delanggu, Cawas, Trucuk. Yanto pernah menyebut dekat dengan Klaten, dan itulah petunjuk yang ia pegang sekarang. Jakarta sendiri membuat Anna tertegun. Kota itu penuh kontras. Gedung pencakar langit berdiri di samping permukiman padat, jalanan penuh kendaraan bermotor yang saling menyalip, dan suara klakson yang tak henti-henti. Namun, di tengah kekacauan itu, Anna menemukan irama yang unik. Suatu kehidupan yang berjalan cepat, tapi tetap ramah. Setelah beristirahat di hotel, Anna menghubungi seorang pemandu lokal yang bisa membantunya melakukan perjalanan ke Klaten. Pemandu itu, seorang wanita bernama Ratih, menyambutnya dengan ramah dan heran ketika Anna menjelaskan tujuannya. "Kamu datang dari Jerman hanya untuk mencari seorang sopir?" tanya Ratih dengan mata membesar. Anna tersenyum tipis. "Dia bukan sekadar sopir. Dia seseorang yang pernah menyelamatkanku. Aku hanya ingin tahu kenapa dia pergi." Ratih tidak bertanya lebih jauh, tapi sorot matanya berubah menjadi hormat. Di negeri di mana cinta seringkali dibalut kerumitan sosial, keberanian Anna terasa mengagumkan. Perjalanan ke Jawa Tengah pun direncanakan.
Ana akan naik kereta ke Yogyakarta, lalu menyewa mobil menuju Klaten dan desa-desa sekitarnya. Ia membawa satu foto lama Yanto dan harapan kecil dalam hati bahwa seseorang akan mengenal wajah itu. Malam itu, sebelum tidur, Ana menatap langit Jakarta dari jendela hotelnya. Lampu kota berkilauan, dan suara azan dari kejauhan memberi suasana yang asing, namun menenangkan. Ia menggenggam foto Yanto, menatap mata pria itu yang terekam dalam gambar. "Aku sudah sejauh ini, Yanto," bisiknya dalam bahasa Inggris. "Tolong, beri aku alasan untuk percaya bahwa ini semua tidak sia-sia." Dan dengan harapan itu, Ana pun memejamkan mata, bersiap untuk perjalanan yang lebih dalam esok hari. Perjalanan ke jantung desa, ke tempat di mana semua jawaban mungkin tersembunyi. Kereta Taksaka pagi meluncur dari stasiun Gambir, membawa Ana menembus Pulau Jawa yang hijau dan penuh kehidupan. Jendela besar di samping tempat duduknya menjadi layar raksasa, menampilkan hamparan sawah luas, bukit-bukit yang memeluk cakrawala, dan desa-desa kecil yang sesekali terlihat dari kejauhan. Semuanya tampak seperti lukisan hidup, alami, damai, dan asing baginya. Ana duduk diam, memandangi pemandangan itu dengan tangan menggenggam map kecil, berisi foto Yanto, dan catatan nama-nama tempat yang ia kumpulkan dari ingatannya. Ada satu nama yang terus muncul, Trucuk, sebuah kecamatan kecil di Klaten, Jawa Tengah. Ia tidak pernah mendengar nama itu sebelum ini, tapi dari cerita-cerita Yanto dulu, tempat itulah yang paling mungkin menjadi rumah pria itu. Pemandu lokalnya, Ratih, menunggu di Yogyakarta. Perempuan berusia 30-an itu, berwajah cerah dan mengenakan jilbab warna tanah. Begitu kereta tiba dan Ana keluar dengan koper kecilnya, Ratih langsung menyambut dengan senyum hangat. "Selamat datang di Jogja, Bu Ana. Siap ke Klaten?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Ana mengangguk, meski dalam hatinya gugup. "Saya tidak tahu akan menemukan apa di sana, tapi saya sudah siap." Perjalanan dari Yogyakarta ke Klaten tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 1 jam, dengan mobil. Namun sepanjang jalan, hati Ana terus berdegup kencang. Ratih menyetir dengan santai, sambil menjelaskan hal-hal kecil yang mereka lewati. Candi Prambanan yang megah dari kejauhan, pasar tradisional di pinggir jalan, dan rumah-rumah penduduk yang tampak sederhana namun hidup. "Apa kamu yakin ingin mencari satu orang di tempat seperti ini?" tanya Ratih. Matanya melirik sekilas. Ana menarik napas panjang. "Aku tidak bisa menjelaskan kenapa, tapi aku merasa aku harus melakukannya. Yanto bukan hanya orang yang bekerja padaku. Dia satu-satunya orang yang tersisa, yang tahu segalanya tentang suamiku. Dan dia pergi begitu saja." Ratih mengangguk pelan. Ia paham bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencari seseorang, tapi juga tentang mencari jawaban, kejelasan, dan mungkin perasaan yang selama ini terpendam. Sesampainya di Klaten, mereka berhenti di pasar kecil dan mulai bertanya. Ana memperlihatkan foto Yanto kepada beberapa pedagang tua, sopir ojek, dan penjaga warung. Beberapa menggeleng, beberapa ragu, dan 1-2 orang menyuruh mereka mencoba ke arah desa Trucuk. Desa Trucuk ternyata tidak seperti yang Ana bayangkan. Jalan masuknya sempit dan berkelok, melewati sawah-sawah hijau dan jembatan bambu kecil. Anak-anak bermain layangan di lapangan, dan suara ayam terdengar dari balik rumah-rumah kayu. Ada sesuatu yang damai di desa itu, dan sekaligus sesuatu yang menyakitkan, sebab tempat yang damai seperti ini mungkin menjadi tempat Yanto bersembunyi dari kenyataan yang selama ini Ana bawa. Mereka berhenti di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan desa. Ratih kembali menunjukkan foto Yanto kepada seorang bapak tua yang sedang duduk sambil mengaduk kopi. Bapak itu menyipitkan mata, lalu menatap lebih lama. "Leha iki si Yanto toh," katanya dalam bahasa Jawa. "Panjenengan kenal, Pak?" tanya Ratih cepat. "Iya, dia pulang kira-kira setahun yang lalu. Tapi habis itu pergi lagi. Katanya ada urusan. Rumah keluarganya masih ada, di ujung sana, dekat pohon beringin besar." Ana mungkin tak mengerti bahasa percakapan itu, tapi dari sorot mata Ratih,
Ia tahu, jejak Yanto akhirnya ditemukan. Mereka pun berjalan kaki ke arah yang ditunjukkan. Rumah yang mereka tuju sederhana sekali, berdinding papan, dengan atap seng yang sudah agak karatan. Di halaman depannya tumbuh pohon pisang, dan ada sepeda tua bersandar di dinding. Seorang perempuan paruh baya sedang menyapu halaman. Begitu mereka mendekat, perempuan itu berhenti dan menatap curiga. "Selamat sore, Bu," sapa Ratih sopan. "Kami mencari seseorang bernama Yanto. Apa benar ini rumah ibunya?" Perempuan itu menatap lekat-lekat, lalu tiba-tiba menangis pelan. "Ya, Allah. Akhirnya ada yang cari Yanto," ucapnya dengan suara gemetar. Anna berdiri terpaku. Meski ia tak paham kata-katanya, air mata perempuan itu menyampaikan lebih dari cukup. Ratih menerjemahkan pelan. "Ini Ibu Yanto, namanya Bu Sri. Dia bilang, sudah lama menunggu kabar dari anaknya. Katanya Yanto hanya mengirim surat 1 kali, lalu menghilang." Anna melangkah maju, memperlihatkan foto Yanto. "Saya dari Jerman. Yanto bekerja pada saya selama 2 tahun. Setelah suami saya meninggal, dia pergi begitu saja." Bu Sri menatap Anna dengan penuh haru, lalu memegang tangannya erat-erat. "Dia anak baik, Bu. Tapi dia takut. Katanya ada sesuatu yang membuatnya harus menjauh." Ratih menambahkan, "Ibu Yanto bilang, Yanto pernah bilang, kalau dia menyimpan rahasia besar soal kematian suami Anda. Tapi dia takut kalau rahasia itu bisa membahayakan Anda berdua." Anna tertegun. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua yang ia pikirkan selama ini terasa setengah benar, tapi juga semakin rumit. Malam itu, Anna dan Ratih menginap di rumah Bu Sri. Meski sederhana, rumah itu terasa hangat. Bu Sri menyiapkan makanan, seadanya, nasi, tempe goreng, dan sambal buatan sendiri. Anna, yang selama ini terbiasa dengan makanan Eropa mewah, justru menemukan kenyamanan dalam kesederhanaan itu. Di kamar tamu, ia duduk di tikar sambil menatap foto Yanto yang kini terasa hidup kembali. Ia berpikir, mungkin Yanto tak hanya pergi karena takut. Mungkin dia ingin melindungi. Tapi dari apa? Pagi harinya, sebelum mereka berangkat lagi untuk menelusuri jejak lebih lanjut, Bu Sri memberi Anna sebuah amplop. Di dalamnya ada surat tulisan. Tangan Ratih membacakan perlahan. "Bu Anna, maaf jika saya pergi tanpa pamit. Saya tidak ingin menyeret ibu dalam urusan kotor yang pernah dilakukan almarhum suami ibu. Saya tahu sesuatu yang bisa membuat banyak orang tersakiti. Saya harus pergi sebelum semuanya pecah. Saya tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Tapi, saya berdoa agar ibu hidup damai dan bahagia. Jangan cari saya, demi keselamatan ibu sendiri." Yanto Anna terdiam. Surat itu seperti palu yang menghantam jiwanya. Ia ingin tahu lebih, tapi surat itu justru menyuruhnya berhenti. Namun yang lebih mengguncangnya, Yanto tahu sesuatu. Sesuatu tentang suaminya yang selama ini ia pikir hanya kecelakaan biasa. "Dia berusaha melindungiku. Bahkan setelah semua ini," bisiknya. Ratih memegang bahu Anna. "Mungkin ini saatnya kita mencari tahu. Apa sebenarnya yang disembunyikan suamimu?" Anna mengangguk pelan. Ia tak datang sejauh ini hanya untuk pulang dengan air mata. Ini baru permulaan. Pagi itu, embun masih menggantung di dedaunan ketika Anna duduk termenung di serambi rumah Bu Sri. Udara segar pedesaan menyentuh kulitnya, namun dadanya tetap sesak oleh surat yang dibacakan Ratih malam sebelumnya. Pesan Yanto itu tidak hanya meninggalkan luka, tetapi juga teka-teki yang terus mengusik. Apa yang disembunyikan mendiang suaminya, Thomas? Dan kenapa Yanto merasa perlu melarikan diri karenanya? Ratih duduk di sampingnya dengan secangkir teh panas. "Saya punya teman di Jogja. Dulu dia pernah kerja sebagai jurnalis investigasi. Sekarang dia bantu LSM yang fokus pada kasus-kasus perdagangan ilegal dan korupsi lintas negara," katanya. "Saya pikir, mungkin dia bisa bantu kita cari tahu lebih lanjut soal Thomas dan jejak Yanto." Anna menoleh dengan cepat, matanya berbinar kecil. "Apa maksudmu?"
Kau pikir Thomas terlibat dalam sesuatu yang ilegal? Ratih mengangkat bahu. Yanto tidak akan kabur hanya karena sedih. Dia sopir, bukan kriminal. Tapi dia bilang dalam surat, suami ibu punya urusan kotor yang bisa membahayakan banyak orang. Itu cukup jadi petunjuk, bukan? Mereka pun kembali ke Yogyakarta hari itu juga, dengan janji Bu Sri untuk mengabari jika Yanto kembali ke rumah. Ratih menghubungi temannya, dan keesokan harinya, mereka bertemu dengan pria bernama Fikri, seorang mantan jurnalis yang kini aktif di bidang pengawasan korupsi dan perdagangan ilegal. Di sebuah warung kopi bergaya klasik, Fikri menyambut mereka dengan laptop di pangkuannya dan raut wajah penuh rasa ingin tahu. Ia sudah diberi sedikit latar oleh Ratih, dan sekarang ia menunggu penjelasan langsung dari Anna. Jadi, suami Anda seorang pengusaha Jerman? Nama lengkapnya Thomas Becker? Tanya Fikri sambil mulai mengetik. Anna mengangguk. Dia pemilik perusahaan pengangkutan dan konstruksi. Di Jerman, dia dihormati. Tapi 6 bulan sebelum dia meninggal, dia sering bepergian ke Asia Tenggara. Saya tak pernah tahu urusan apa yang dia tangani di sini. Setiap kali saya tanya, dia bilang hanya bisnis biasa. Tapi, saya mulai merasa ada yang disembunyikannya. Fikri mengetik cepat, membuka beberapa basis data terbuka, dan dokumen-dokumen yang hanya bisa diakses oleh orang dalam. Ia membuka nama perusahaan Thomas, Becker Logistics GmbH, lalu menelusuri kerjasamanya di Indonesia. Becker Logistics terdaftar sebagai mitra dalam pembangunan pelabuhan di Sumatera dan Kalimantan beberapa tahun lalu, jelas Fikri. Tapi anehnya, ada laporan bahwa sebagian besar proyeknya bermasalah, pembayaran tidak jelas, izin-izin fiktif, bahkan diduga ada hubungan dengan jaringan penyelundupan alat berat dan material tambang ilegal. Anna terenganga. Thomas, terlibat penyelundupan? Fikri mengangguk pelan. Itu baru dugaan. Tapi kalau Yanto tahu sesuatu tentang ini, dan dia ada di posisi sebagai sopir pribadi, bisa jadi dia melihat atau mendengar langsung transaksi gelap itu. Apalagi kalau Yanto mengantar Thomas bertemu dengan pihak-pihak ilegal. Ratih menambahkan, dan kalau Yanto merasa ada yang bisa membahayakan Anna, dia pasti memilih menghilang. Mungkin dia tahu lebih banyak daripada yang dia ingin katakan. Anna menggigit bibir bawahnya. Hatinya hancur. Selama ini, ia menyangka Thomas hanya pria sibuk yang keras kepala, tapi tetap jujur. Kenyataan ini mengguncangnya. Tak hanya karena kemungkinan bahwa suaminya menyimpan rahasia besar, tapi karena ternyata orang yang paling setia padanya, Yanto, menanggung beban itu sendiri. Apa mungkin Thomas dibunuh karena ini? Gumamnya pelan. Fikri menatap Anna dalam-dalam. Kematiannya kecelakaan, bukan? Kecelakaan mobil di Jerman? Anna mengangguk. Tapi Yanto menghilang beberapa hari setelahnya. Fikri menepuk meja pelan. Saya akan cari tahu. Tapi kalau memang ada sesuatu yang lebih besar di balik kematian suami ibu, bisa jadi Yanto melarikan diri bukan hanya karena takut, tapi karena ada pihak yang mengejarnya juga. Anna menelan ludah. Ketakutan mulai tumbuh dalam dirinya. Lalu, bagaimana aku bisa menemukan Yanto sekarang? Fikri membuka emailnya, lalu menunjukkan sesuatu di layar. Tadi pagi, saya sempat kirim pesan ke jaringan saya di Jawa Tengah. Dan ada satu petunjuk. Beberapa minggu lalu, ada yang melihat seorang pria mirip Yanto di kawasan perkebunan teh dekat Wonosobo. Dia bekerja sebagai buruh lepas di sana, pakai nama samaran Anton. Ratih berseru kecil. Wonosobo, itu jauh di utara, hampir ke pegunungan Dieng. Anna langsung berdiri. Ayo kita ke sana, aku harus temui dia. Harus. Fikri mengangguk. Tapi hati-hati, Bu. Jika benar Thomas terlibat sindikat, dan Yanto tahu rahasia itu, maka ibu juga bisa jadi incaran. Jangan pergi tanpa persiapan. Anna memejamkan mata. Ketakutan itu nyata, tapi lebih besar dari rasa takut adalah tekadnya. Ia datang dari jauh, bukan hanya untuk mengungkap rahasia, tapi untuk menemukan seseorang yang telah memberinya perlindungan dalam bentuk paling diam. Pergi tanpa jejak agar ia tetap aman. Perjalanan ke Wonosobo memakan waktu hampir 8 jam dengan mobil. Sepanjang jalan, Anna lebih banyak diam,
memikirkan setiap kenangan bersama Yanto. Dari saat mereka pertama kali bertemu di pelataran rumah, saat Yanto dengan gugup menyambutnya dalam balutan jas sopir, hingga saat-saat mereka berbagi cerita di balik kemudi mobil mewah di Jerman. Siapa sangka pria yang tampak biasa itu menyimpan keberanian sebesar ini. Wonosobo menyambut mereka dengan udara dingin dan kabut tipis. Di lereng gunung, perkebunan teh terbentang luas, bagaikan karpet hijau yang tak berujung. Mereka tiba di sebuah rumah panggung sederhana tempat para buruh kebun tinggal sementara. Ratih bertanya pada beberapa orang, menunjukkan foto Yanto seorang, pria tua dengan mata tajam mengenali foto itu. Oh iya, si Anton. Dia kerja beberapa minggu, tapi sudah seminggu ini nggak kelihatan. Katanya mau pergi ke tempat yang lebih aman. Aman dari siapa? Tanya Ratih. Pria itu mengangkat bahu. Katanya dia dikejar orang kota, tapi dia baik, suka bantu. Dia sempat bilang kalau dia nunggu seseorang dari jauh, entah siapa. Ana gemetar. Itu dia. Yanto tahu ia akan datang. Tapi sekali lagi, Yanto pergi sebelum bisa mereka temui. Seolah-olah, pria itu terus menghindar, bukan karena tak ingin bertemu, tapi karena ingin terus melindungi. Di saku jaketnya, Ana meremas surat Yanto yang sudah lecek. Ia memandang ke arah perbukitan yang menghilang di balik kabut, lalu berbisik. Aku tak akan berhenti, Yanto. Kau bukan hanya masa lalu. Kau adalah alasan aku masih mencari jawaban. Langit mulai mendung, namun bagi Ana, langkahnya baru saja dimulai. Langit Wonosobo perlahan menggelap, bukan hanya karena sore telah tiba, tetapi juga karena mendung yang menebal seolah menyelimuti hati Ana. Kabut turun pelan di perkebunan teh yang membentang, dan di tengah udara yang makin dingin, hatinya dipenuhi kegelisahan. Yanto terus saja seperti bayangan, terlihat oleh orang lain, namun tak bisa disentuh olehnya. Ratih menggenggam bahu Ana dengan lembut saat mereka kembali ke mobil. Dia tahu kau mencarinya, Ana. Tapi mungkin dia tidak yakin apakah dia pantas ditemukan. Ana menghela napas panjang, memandang ke kejauhan. Aku tidak peduli tentang masa lalunya, tentang suamiku. Aku hanya butuh menatap matanya dan bertanya, kenapa dia meninggalkanku? Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Namun dari nadanya, Ratih tahu bahwa Ana menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penasaran. Ada cinta yang tumbuh diam-diam selama 2 tahun di bawah satu atap bersama pria sederhana yang kini menghilang. Malam itu, mereka menginap di sebuah penginapan kecil di kaki bukit. Lampu redup, kamar sederhana, dan suara jangkrik menjadi pengiring lamunan Ana yang tak berkesudahan. Ia membuka koper kecilnya, mengeluarkan foto tua yang disimpannya sejak di Jerman. Foto itu diambil saat ulang tahun Thomas, tepat setahun sebelum kecelakaan. Dalam foto itu, Thomas tersenyum lebar, berdiri di tengah Ana dan Yanto yang saat itu tampak canggung. Tapi hanya sekarang Ana sadar. Yanto selalu berdiri setengah langkah di belakang, seolah menempatkan dirinya sebagai pelindung yang tak pernah minta pengakuan. Pikirannya melayang ke saat-saat terakhir sebelum Thomas meninggal. Hari-hari itu, Thomas tampak gelisah, sering marah tanpa sebab, dan beberapa kali berbicara dengan seseorang di telepon dengan suara pelan namun penuh tekanan. Yanto, yang selama ini pendiam, justru menjadi lebih perhatian. Bahkan suatu malam, Yanto pernah berkata lirih, "Kalau ibu butuh bantuan kapanpun, saya akan ada, meski dari jauh." Saat itu Ana mengira Yanto hanya bersikap sopan, tapi kini kata-kata itu bergema seperti janji. Keesokan paginya, mereka menemui Fikri lagi lewat panggilan video. Fikri membawa kabar baru. Aku dapat informasi dari kenalan di Semarang. Ada laporan bahwa seseorang bernama Anton, ciri-cirinya mirip Yanto, sedang bersembunyi di sebuah rumah tua peninggalan Belanda di daerah pinggiran Ambarawa. Rumah itu dulunya milik keluarga Belanda yang tinggal di Indonesia. Sekarang kosong dan sering dipakai buruh musiman atau pengungsi lokal. Jelas, Fikri. Ana langsung berseru. Aku mau ke sana sekarang juga. Ana, ujar Ratih menahan. Kau yakin? Kita tidak tahu apa yang menunggunya di sana.
Aku tak bisa hidup dengan rasa penasaran ini, jawab Anna mantap. Jika Yanto benar-benar bersembunyi untuk melindungiku, maka sudah waktunya. Dia tahu bahwa aku tak ingin dilindungi dengan jarak. Perjalanan ke Ambarawa memakan waktu lebih dari 3 jam, menyusuri jalan-jalan kecil dengan pemandangan pegunungan dan ladang luas. Rumah tua itu terletak agak terpencil, berdiri dengan megah meski usang. Dindingnya ditumbuhi lumut, jendela kayunya retak, dan pintu besi besar tampak menggantung rapuh. Begitu mobil berhenti, Anna turun lebih dulu. Ia berdiri di depan pintu rumah itu, hatinya berdebar kencang. Tak ada suara dari dalam, hanya suara angin menerpa pepohonan dan sesekali ciutan burung liar. Ia mengangkat tangan, mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Yanto, jika engkau di dalam, ini aku. Anna. Suaranya serak. Aku datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk membawa masalah. Aku hanya ingin melihatmu, menatap wajahmu dan mengatakan sesuatu yang tak pernah sempat kusampaikan. Ratih berdiri beberapa langkah di belakang, menjaga. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam, lembut, pelan, tapi jelas. Jangan masuk. Tempat ini tidak aman. Pintu terbuka setengah. Dari celah sempit itu, tampak wajah yang sangat dirindukan Anna. Rambutnya kini lebih gondrong, jenggot tipis menghiasi dagunya, dan matanya tetap mata yang sama, tenang, tulus, dan penuh luka. Anna tercekat, air matanya menetes. Yanto, kenapa kau pergi? Yanto menunduk. Saya harus pergi, Bu. Setelah Tuan Thomas meninggal, saya tahu mereka akan mengincar saya. Saya tahu terlalu banyak. Dan kalau saya tetap dekat dengan ibu, mereka akan gunakan ibu untuk menekan saya. Saya tidak bisa ambil risiko itu. Anna melangkah lebih dekat. Tapi kau menyakitiku, Yanto. Kau menghilang tanpa kata. Kau tahu aku bergantung padamu. Kau bukan sekadar sopir bagiku. Kau satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup saat semua terasa hampa. Yanto terdiam, menggenggam gagang pintu dengan erat. Saya hanya sopir, Bu Anna, bukan siapa-siapa. Saya tak pantas menerima perasaan itu. Anna menggeleng cepat, air matanya jatuh lagi. Jangan katakan itu. Kau tahu, selama 2 tahun aku hidup di rumah besar yang dingin. Hanya kau yang membuat semuanya terasa hangat. Aku tahu, kau bukan orang banyak bicara, tapi setiap perhatian kecilmu, payung yang kau bukakan tanpa diminta, teh yang kau siapkan, setiap pagi, atau hanya diam mendengarkanku saat aku menangis. Semua itu bukan hanya tugas sopir, itu cinta yang diam. Yanto perlahan membuka pintu sepenuhnya, tubuhnya gemetar. Saya mencintai ibu sejak lama, tapi saya tidak berhak. Saya hanya pria desa yang numpang hidup di negeri orang. Saat saya tahu Tuan Thomas terlibat dalam hal-hal yang kelam, saya merasa harus membebaskan ibu dari semua itu. Saya lebih memilih ibu membenci saya daripada melihat ibu terluka. Anna maju, menatap Yanto dalam-dalam. Tapi aku tidak membencimu. Justru sebaliknya. Aku mencintaimu, Yanto. Kata-kata itu mengguncang Yanto seperti badai. Ia terisak, tak lagi mampu menyembunyikan emosinya. Perlahan ia jatuhkan tubuhnya berlutut di hadapan Anna. Saya tidak pantas. Saya tidak pantas. Anna berlutut juga, menggenggam wajah Yanto. Pantas atau tidak, rasa ini nyata. Kita tidak memilih kepada siapa kita jatuh cinta, Yanto, tapi kita bisa memilih untuk tidak bersembunyi lagi. Di belakang mereka, Ratih mengusap matanya yang basah. Pemandangan itu terlalu menyentuh, seperti 2 jiwa terluka, yang akhirnya saling menemukan dalam reruntuhan ketakutan dan keraguan. Hari mulai sore. Di bawah sinar matahari yang menembus celah pepohonan, Anna dan Yanto duduk berdampingan di tangga rumah tua itu. Mereka masih mencarimu? Tanya Anna. Sepertinya iya, jawab Yanto. Tapi saya siap menghadapi apapun sekarang. Asal ibu selamat. Anna tersenyum. Kau tak lagi sendiri, Yanto. Kita akan hadapi semuanya bersama.
Yanto menoleh, menatap wanita yang dulu hanya dilayaninya, kini duduk sebagai pasangan harapan di sampingnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa pantas dicintai. Dan di sanalah mereka, antara cinta dan ketakutan, memilih untuk tidak lari lagi. Hari-hari di Ambarawa berjalan perlahan, seolah waktu memberi Anna dan Yanto kesempatan untuk saling menambal luka yang selama ini mereka pendam sendiri-sendiri. Mereka tidak langsung kembali ke keramaian atau kehidupan normal. Mereka memilih tinggal di rumah tua peninggalan Belanda itu. Setidaknya untuk sementara. Rumah itu memang usang dan sepi, namun dalam kesunyiannya, keduanya menemukan kenyamanan baru. Dunia kecil yang jauh dari penghakiman dan intrik. Anna menyibukkan diri membersihkan ruangan-ruangan yang lama tak tersentuh. Yanto memperbaiki atap yang bocor dan mengganti beberapa bagian jendela. Meski tak banyak bicara, mereka bekerja berdampingan seperti dua orang yang sudah lama memahami bahasa hati masing-masing. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung tanpa bayang-bayang. Di setiap pagi yang damai, ada rasa was-was di balik senyum Yanto, dan di balik senyum lembut Anna, tersimpan kekhawatiran yang terus tumbuh. Suatu malam, saat gerimis turun dan angin meniup daun-daun kering di halaman rumah, Yanto duduk termenung di teras. Matanya menatap langit yang kelabu. Di tangannya, ia menggenggam secarik kertas tua yang tampak kumal. Anna yang baru saja selesai menyeduh teh, menghampirinya. "Itu apa?" tanyanya lembut, duduk di samping Yanto. Yanto ragu sejenak, lalu menyerahkan kertas itu. Catatan rekening. "Ini milik Tuan Thomas. Aku menemukannya beberapa minggu sebelum kecelakaan." Anna membaca dengan teliti. Matanya terbelalak. Ini bukti transfer ke rekening yang terdaftar atas nama perusahaan fiktif. Jumlahnya sangat besar. Yanto mengangguk. Tuan Thomas terlibat pencucian uang. Dan aku mendengar, dia pernah berselisih dengan mitranya. Mereka mengancam akan menghabisi siapapun yang tahu terlalu banyak. Anna mendadak teringat. Itulah kenapa dia sering tampak gelisah, dan kenapa dia menyuruhmu pulang ke Indonesia beberapa hari sebelum kecelakaan. "Benar," jawab Yanto pelan. Dia bilang, "Kalau terjadi apa-apa padanya, aku harus menjauh dari semua itu. Tapi aku tahu, orang-orang itu bisa saja menyusulku ke sini. Aku terus bersembunyi bukan hanya karena takut, tapi karena aku tahu, kalau aku tertangkap atau dibunuh, mereka akan datang padamu." Anna menggenggam tangan Yanto. "Tapi kau tak perlu hadapi ini sendirian. Kita bisa lapor ke pihak berwenang." "Tak semudah itu," kata Yanto pelan. "Orang-orang yang terlibat bukan orang biasa. Mereka punya kekuasaan dan uang. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa mereka lebih dulu bertindak." Keesokan harinya, saat Yanto pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, Anna memanfaatkan waktu itu untuk menghubungi Fikri melalui sambungan video. Wajah Fikri muncul dengan ekspresi cemas begitu melihat Anna. "Ada apa?" tanyanya. Anna menjelaskan semua yang Yanto katakan semalam, termasuk bukti rekening yang ditemukan. Fikri terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Aku khawatir mereka memang sudah tahu keberadaan Yanto. Kemarin aku lihat berita di media lokal, seorang pria asing ditemukan, mati di Yogyakarta, dan ada dugaan dia terlibat jaringan pencucian uang." Anna tercekat. "Kau pikir mereka mulai menghabisi satu persatu saksi?" "Bisa jadi," jawab Fikri serius. "Dan Yanto mungkin ada dalam daftar selanjutnya." Anna memandang ke arah jendela, ke arah jalan kecil tempat Yanto biasanya berjalan pulang dari pasar. Kekhawatiran menjalar cepat di dadanya. "Fikri, kita harus lakukan sesuatu. Kalau kau punya dokumen yang cukup kuat," kata Fikri, "aku bisa bantu laporkan ke pihak imigrasi dan Interpol. Tapi kau dan Yanto harus siap menghadapi konsekuensinya." Anna mengangguk mantap. "Apapun itu kami tidak bisa terus bersembunyi." Saat sore tiba dan Yanto pulang dari pasar, ia tampak lebih diam dari biasanya. Ada sesuatu yang berat di wajahnya, dan ketika Anna bertanya, ia hanya berkata, "Aku merasa diikuti tadi. Seorang pria berjaket hitam, bertopi. Aku sempat menghindar, lewat gang kecil dan memutar, tapi dia sempat melihat wajahku." Anna menelan ludah. "Yanto,
Kita tak bisa tinggal di sini lebih lama. Mereka sudah tahu. Kita harus pergi sekarang. Yanto ragu. Tapi kemana? Kita kembali ke Jakarta, jawab Ana. Aku akan hubungi Fikri. Kita akan hadapi ini bersama. Malam itu mereka berkemas cepat, hanya membawa barang penting. Rumah tua itu mereka tinggalkan dengan berat hati. Tempat itu telah menjadi pelarian, tempat jatuh cinta dalam sunyi. Tapi kini, cinta itu harus berjalan di jalan yang lebih berbahaya. Perjalanan menuju Jakarta penuh ketegangan. Yanto mengemudi sambil sesekali melihat kaca spion. Ana duduk di sampingnya, menggenggam flash disk kecil berisi salinan semua dokumen dari rekening Thomas. Sesampainya di Jakarta, Fikri sudah menunggu di sebuah rumah aman milik kenalannya, seorang pensiunan polisi. Di sana, Ana dan Yanto akhirnya menceritakan semuanya, lengkap. Termasuk peran Thomas, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang masih buram. Ini bisa jadi kasus besar, kata Fikri sambil melihat dokumen. Tapi kita harus hati-hati. Sekarang kalian tinggal di sini dulu, jangan kemana-mana. Aku akan urus akses ke pihak Interpol, tapi perlu waktu. Ana menatap Yanto. Di mata pria itu kini ada dua hal, kelelahan dan harapan. Kelelahan karena harus hidup dibayangi ketakutan, dan harapan karena ia tak lagi sendiri. Tapi seperti bayangan yang tak pernah benar-benar hilang, masa lalu kembali menunjukkan taringnya. 2 hari setelah tinggal di rumah aman, seseorang mengirimkan surat ancaman ke rumah. Surat tanpa nama, ditulis dengan mesin tik, diam atau mati. Kau pikir cinta bisa menyelamatkan kalian? Fikri langsung memperketat keamanan. Tapi surat itu menjadi bukti bahwa musuh mereka bukan hanya sekadar bayangan. Mereka nyata. Dan mereka mengawasi. Di malam yang gelap, saat hujan turun deras di atap rumah, Ana memeluk Yanto erat. Kau menyesal sudah mencintaiku? Tanya Ana lirih. Yanto menggeleng. Aku lebih takut kehilanganmu daripada menghadapi mereka. Ana menatap mata Yanto. Kalau begitu, apapun yang terjadi, kita akan lalui ini bersama. Kita tak akan lari lagi. Dan malam itu, di tengah gemuruh hujan dan ketakutan yang terus membayangi, mereka memutuskan untuk berdiri tegak. Bukan sebagai buronan atau korban, tetapi sebagai dua manusia yang berani menghadapi kenyataan. Bersama, Jakarta pagi itu diguyur hujan deras. Langit kelabu seperti mencerminkan suasana hati Ana yang duduk diam di dekat jendela rumah aman. Pikirannya kalut, matanya tak lepas dari jalan kecil yang basah oleh air hujan. Di belakangnya Yanto sedang berbicara dengan Fikri, suara mereka nyaris tak terdengar. Sudah 3 hari mereka menetap di rumah aman milik kenalan Fikri, Pak Hadi, seorang mantan penyidik kepolisian yang kini hidup tenang di pinggiran kota. Tapi, ketenangan itu tak pernah benar-benar mereka rasakan. Setiap suara motor yang melintas, setiap bayangan yang tampak di kejauhan, selalu menghadirkan kecemasan. Fikri menutup map merah yang berisi hasil penelusuran sementara. Kita dapat beberapa nama yang diduga terlibat. Tapi semuanya berada di luar jangkauan hukum Indonesia. Mereka punya perusahaan cangkang, transaksi gelap, bahkan koneksi ke orang dalam di pemerintahan. Ana menghela napas. Jadi, tidak. Ada yang bisa dilakukan? Ada, jawab Fikri mantap. Tapi butuh keberanian. Kita bisa bekerja sama dengan Interpol. Tapi konsekuensinya, Yanto dan kau harus memberikan kesaksian resmi, dengan risiko menjadi target pembalasan. Yanto menatap Ana. Aku siap, tapi aku tak ingin kau terluka karena ini. Ana menggenggam tangannya. Kalau kau hadapi ini, sendirian, aku akan lebih terluka. Kita mulai semua ini bersama, dan akan kita selesaikan bersama. Hari itu juga, Fikri menghubungi perwakilan Interpol melalui jalur resmi yang ia miliki dari masa tugasnya sebagai jurnalis investigatif. Responnya cepat. 2 hari kemudian, seorang agen Interpol bernama Marian datang ke rumah aman. Perempuan, berusia sekitar 40 tahun itu tampak tenang, berwibawa, dan langsung menunjukkan identitas serta perintah tugasnya. Kasus ini tidak kecil,
kata Marian saat duduk bersama mereka di ruang tamu. Kami telah lama mengawasi jaringan ini, dan apa yang kalian miliki bisa menjadi potongan kunci dalam puzzle besar ini. Ia lalu mengeluarkan dokumen tambahan, salinan laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Thomas, suami mendiang Anna, selama bertahun-tahun menjadi perantara pencucian uang lintas negara, termasuk dalam pembelian properti, lukisan palsu, dan saham bodong. Mitra-mitranya bukan hanya dari Eropa, tapi juga Asia Tenggara. Yanto mendengarkan dengan saksama. Kalau dia sudah diawasi, kenapa tak ditangkap sejak dulu? Karena dia licin. Semua transaksi tidak atas nama langsung. Bahkan beberapa akun yang kami curigai, ternyata ditulis atas nama supir, satpam, atau pembantu rumah tangga. Seperti Anda, Yanto, jelas Marian buat Anna tersentak. Maksud Anda, ada akun atas nama Yanto? Marian mengangguk. Kami temukan 2 akun atas nama Yanto Prabowo. Jumlah dananya fantastis. Tapi kami tahu itu bukan milik Anda. Yanto menunduk, suara tercekat. Jadi aku sebenarnya hanya pion yang dipakai tanpa tahu apa-apa? Persis, jawab Marian. Dan itulah kenapa kalian penting. Dengan kesaksian dan dokumen asli yang kalian bawa, kita bisa buka kasus ini secara hukum. Persiapan untuk menjadi saksi berjalan intens. Anna dan Yanto dikawal ke markas besar Interpol di Jakarta untuk memberikan pernyataan resmi sambil menjaga kerahasiaan lokasi mereka. Selama proses itu, Anna mulai merasakan beratnya menjadi bagian dari perjuangan hukum internasional. Ia tak lagi hanya seorang janda yang mencari cinta, tapi telah menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Suatu malam, ketika mereka kembali ke rumah aman setelah pemeriksaan panjang, Anna duduk di halaman sambil menatap langit malam yang bersih. Yanto menghampirinya membawa 2 cangkir teh hangat. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini, kata Anna lirih. Dulu aku hanya perempuan yang hidup nyaman di München. Sekarang, aku saksi dalam kasus kriminal internasional. Yanto tersenyum pahit. Aku juga. Aku hanya ingin jadi sopir yang jujur dan pulang untuk buka warung bakso di kampung. Anna menoleh, menatap dalam ke matanya. Tapi mungkin semua ini memang harus terjadi. Agar kita tahu bahwa kebaikan selalu akan diuji, dan cinta selalu datang dengan pengorbanan. Yanto memandangnya penuh haru. Apa kau masih yakin pada cinta itu, Anna? Perempuan Jerman itu diam sejenak sebelum menjawab, lebih dari sebelumnya. Namun, seperti jalan yang terjal dan penuh kerikil, langkah mereka tak semudah itu. Suatu pagi, Pak Hadi menemukan kamera kecil tersembunyi di pagar luar rumah. Seseorang telah menyusup dan memasang alat pengintai. Kita sudah ditemukan, ujar Pak Hadi dengan wajah tegang. Mereka sudah tahu keberadaan kalian. Fikri segera bertindak. Ia menghubungi kontaknya di kepolisian, memindahkan Anna dan Yanto ke lokasi lain yang lebih aman. Tapi Anna tahu, pelarian ini tak bisa berlangsung terus-menerus. Mereka harus menyelesaikan ini hingga tuntas. Marian mengusulkan rencana terakhir. Anna dan Yanto akan dibawa ke Singapura untuk memberikan kesaksian di hadapan perwakilan internasional. Dari sana, mereka akan dilindungi dalam program perlindungan saksi global. Tapi jika kalian ikut program itu, kata Marian, kalian harus melepaskan identitas lama kalian, nama, tempat tinggal, bahkan negara asal. Semuanya akan berubah. Anna dan Yanto saling berpandangan. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan semua. Masa lalu, teman, bahkan mungkin kenangan indah tentang tempat tinggal mereka. Namun, di tengah kegelapan ada secercah cahaya. Malam sebelum keberangkatan ke Singapura, Anna dan Yanto duduk di balkon penginapan sementara yang disiapkan oleh tim Interpol. Kota Jakarta bersinar di kejauhan, gemerlap seperti bintang di bumi. Kalau kita mulai hidup baru, tanya Yanto perlahan, kau yakin akan baik-baik saja? Anna menoleh dengan senyum lembut. Selama kau di sampingku, aku siap memulai dari nol. Yanto tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. Untuk pertama kalinya, sejak perjalanan panjang itu dimulai, mereka merasa ringan.
Bukan karena ancaman sudah berakhir, tapi karena mereka tahu, kini mereka tidak sendirian. Mereka telah melewati jalan terjal, dan meskipun perjalanan belum usai, mereka telah menemukan kekuatan baru dalam diri masing-masing, dan dalam cinta, yang tumbuh tanpa pamrih, dalam ketakutan, bahkan dalam bahaya. Besok, mereka akan berangkat ke negeri lain. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai saksi. Sebagai dua jiwa yang memilih kebenaran, meski harus membayar mahal. Dan dari semua itu, mereka tahu cinta Tian yang lahir dari luka adalah cinta yang paling kuat untuk bertahan. Bandara Changi, Singapura, dipenuhi kesibukan pagi itu. Orang-orang berlalu lalang dengan koper di tangan, namun di antara keramaian itu, ada dua sosok yang melangkah dengan sorot mata penuh beban, Anna dan Yanto. Di belakang mereka, Marian dan dua petugas Interpol lainnya berjalan dengan langkah waspada, menjaga jarak namun tetap siaga. Setelah perjalanan penuh tekanan dari Jakarta, kini mereka benar-benar sampai di tahap akhir. Memberikan kesaksian di hadapan tim investigasi internasional yang akan membuka jalur penuntutan terhadap jaringan kejahatan yang melibatkan mendiang suami Anna, Thomas. Di gedung Interpol cabang regional Asia Tenggara, ruangan putih itu terasa dingin, bukan hanya karena aci, tetapi karena aura tegang yang menyelimuti pertemuan tersebut. Di depan Anna, terdapat 5 orang dari berbagai negara. Duta hukum dari Eropa, Asia, dan pihak penyidik dari Lembaga Keuangan Internasional. Anna membuka kesaksian dengan suara sedikit gemetar. Saya tidak tahu apa-apa saat menikah dengan Thomas. Ia memperlakukan saya baik, tapi banyak hal yang ia sembunyikan. Saya baru tahu semua ini setelah ia meninggal, dan setelah Yanto menghilang. Ia lalu menunjukkan dokumen yang ditemukan. Di ruang kerja Thomas, surat elektronik, bukti transaksi, hingga bukti keberadaan akun bank di luar negeri atas nama orang-orang yang bekerja untuk Thomas, termasuk Yanto. Yanto lalu memberikan kesaksian dengan tenang. Ia menjelaskan bagaimana Thomas sering memintanya menandatangani dokumen yang katanya hanya logistik internal, tanpa tahu bahwa namanya digunakan dalam transaksi besar. Salah satu penyidik dari Jerman bertanya, "Kenapa Anda tidak langsung melapor setelah tahu hal ini?" Yanto menunduk. "Saya takut, saya hanya sopir. Siapa yang akan percaya? Dan saya tahu Anna bisa dalam bahaya kalau saya buka suara." Suasana hening sejenak. Lalu, Marian berbicara lantang. Kesaksian mereka sangat penting. Jika kita gabungkan dengan dokumen yang telah dikumpulkan selama 2 tahun ini, kita bisa langsung menjerat salah satu aktor utama jaringan kejahatan lintas negara. Beberapa hari berikutnya berjalan dalam bayang-bayang ketegangan. Setiap jam terasa berat. Tapi satu persatu, kabar baik mulai berdatangan. Di Jerman, 2 mitra bisnis Thomas telah ditahan. Di Singapura, satu perusahaan cangkang ditutup paksa. Sementara itu, nama Yanto dibersihkan dari segala tuduhan secara hukum maupun reputasi. Namun, di tengah semua itu, Anna dihadapkan pada sebuah pilihan besar. Suatu sore, Marian memanggilnya untuk berbicara 4 mata. "Ada kabar baik dan satu keputusan penting yang harus kamu ambil," kata Marian. Anna menatapnya tegang. "Apa itu?" "Kau dan Yanto telah memenuhi syarat untuk masuk ke dalam program perlindungan saksi internasional. Tapi itu berarti kalian harus memulai hidup baru, nama baru, identitas baru, negara baru, bahkan latar belakang asal kalian akan dihapus dari semua dokumen resmi." Anna terdiam. Marian melanjutkan, "Tapi karena kau adalah warga negara Jerman, ada opsi lain. Kau bisa kembali ke Jerman dengan perlindungan hukum, menjalani hidup seperti semula, dan membiarkan Yanto masuk program perlindungan secara terpisah. Artinya, aku dan Yanto tidak akan bisa bersama?" tanya Anna, suaranya nyaris pecah. Marian menatapnya dengan lembut. "Itu pilihanmu, Anna. Tidak ada yang salah, tapi kamu harus tahu risikonya." Malam itu, Anna duduk di balkon kamar hotel tempat mereka menginap sementara. Lampu kota Singapura berkelip indah di kejauhan. Yanto menghampirinya, membawa 2 botol teh dingin. Sudah kebiasaan mereka kini, minum bersama di malam hari, bicara dari hati ke hati. "Aku dengar dari Marian."
Kau punya pilihan untuk kembali ke Jerman, kata Yanto pelan. Anna menoleh dengan mata berkaca-kaca. Ya, dan kalau aku pilih, itu... kita akan berpisah. Yanto menatap lurus ke depan. Kalau kau pergi, aku akan mengerti. Kau punya keluarga di sana. Hidup yang lebih nyaman, masa depan yang jelas. Anna memejamkan mata, lalu berkata, tapi di sana, aku tidak punya hati yang bisa kusandarkan seperti milikmu. Yanto menoleh kaget. Aku sudah kehilangan cinta 1 kali, lanjut Anna. Dan aku tak akan melepaskannya untuk kedua kali. Aku memilih ikut bersamamu. Yanto menggenggam tangannya, tak kuasa berkata-kata. Ia hanya menatap perempuan yang dulu ia antar setiap hari ke butik dan galeri seni, yang kini duduk di sampingnya, dalam dunia yang sangat berbeda, tapi dengan hati yang tetap sama. Beberapa minggu kemudian, proses hukum selesai. Anna dan Yanto secara resmi masuk dalam program perlindungan saksi. Mereka diberi identitas baru, latar belakang baru, dan relokasi ke negara ketiga yang tidak disebutkan namanya demi alasan keamanan. Sebelum keberangkatan, mereka diberi waktu beberapa jam untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan lama. Anna memandangi paspor barunya. Nama asing tertulis di sana. Bukan Anna Reichenbach lagi. Tapi ia tersenyum. Yanto memeluk Fikri dan Pak Hadi. Terima kasih, aku tak akan lupa kalian. Pak Hadi menepuk pundaknya. Jaga dia baik-baik, Tan. Perempuan sekuat itu tak datang 2 kali. Di pesawat yang membawa mereka ke tempat baru, Anna menyandarkan kepala di bahu Yanto. Sekarang kita siapa? Gumamnya. Yanto tertawa kecil. Kita adalah 2 orang yang sudah memilih untuk tak lari dari kenyataan, tapi justru menghadapinya, bersama. Anna tersenyum. Aku tidak butuh nama lama atau rumah besar. Asalkan kita punya satu sama lain, dunia baru ini akan jadi rumah yang cukup. Dan di balik awan putih yang terbentang luas, mereka melangkah menuju awal baru, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa ketakutan. Hanya ada cinta yang tumbuh dari keberanian dan kejujuran. Di pulau kecil yang tenang itu, kehidupan Anna dan Yanto berjalan perlahan, namun penuh dengan harapan. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan baru, mereka mulai menemukan ketenangan yang selama ini mereka cari. Rumah kecil mereka, dengan pemandangan laut yang luas, telah menjadi tempat perlindungan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia yang mereka tinggalkan. Mereka tahu bahwa di balik setiap deburan ombak yang menepi, ada peluang baru untuk membangun hidup bersama. Pagi itu, Anna bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi yang segar menyapa wajahnya saat ia membuka jendela kamar. Mentari baru saja terbit, menandakan dimulainya hari baru. Yanto sudah lama meninggalkan tempat tidur, seperti biasa, untuk memulai rutinitasnya di luar. Hari ini, mereka berencana untuk memulai proyek baru, mengembangkan galeri seni Anna, yang telah mulai dikenal di kalangan penduduk lokal dan beberapa wisatawan. Anna menatap keluar jendela, merenung. Banyak hal yang telah berubah dalam hidupnya, namun ada satu hal yang tetap sama. Perasaannya terhadap Yanto. Ia merasa beruntung memiliki seseorang yang begitu setia, yang bersedia meninggalkan segalanya demi melindunginya. Di dunia yang penuh dengan ketidakpastian, Yanto adalah satu-satunya hal yang pasti. Setelah sarapan bersama, mereka berdua pergi ke galeri seni yang semakin berkembang. Anna telah berhasil mengumpulkan beberapa seniman lokal untuk memamerkan karya-karya mereka. Itu bukan hanya tentang uang bagi Anna. Ini adalah cara untuk memberdayakan orang lain, membantu mereka menemukan suara mereka dalam seni. Setiap kali ia melihat seniman-seniman tersebut berbicara tentang karya mereka, hatinya merasa penuh. Semuanya berjalan sangat baik, kata Yanto sambil memeriksa rak yang dipenuhi lukisan dan patung karya seniman pulau. Aku bangga padamu. Anna tersenyum. Aku tidak akan bisa melakukan ini tanpa dukunganmu, Tan. Kita membangunnya bersama. Yanto hanya mengangguk, meskipun matanya menyiratkan banyak perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata.
Selama ini, ia telah banyak berkorban untuk Anna. Dan meskipun itu bukanlah sesuatu yang dia sesali, ia tetap merasa ada sesuatu yang belum mereka bahas dengan jelas. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan atau kehidupan sehari-hari mereka. Setelah seharian bekerja, mereka duduk bersama di beranda rumah mereka, menikmati matahari yang terbenam di ufuk barat. Anna duduk bersandar di kursi rotan, memandang langit yang semakin gelap. Angin laut yang lembut bertiup, membawa aroma asin dari laut. "Tan," kata Anna setelah beberapa saat hening. "Pernahkah kau berpikir tentang masa depan kita?" Yanto menoleh, matanya penuh dengan perhatian. "Tentu, aku selalu berpikir tentang masa depan kita. Tapi aku tak ingin terlalu jauh memikirkannya. Aku hanya ingin kita menikmati setiap hari yang ada. Setiap detik bersama kamu sudah cukup berarti." Anna menatapnya dengan mata yang lembut. "Aku tahu itu. Tapi aku ingin kau tahu, aku siap menjalani sisa hidupku bersamamu. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghalangi kita. Aku ingin kita membangun masa depan bersama, tanpa rasa takut atau penyesalan." Yanto menggenggam tangan Anna, mengeratkan pelukannya. "Aku pun merasakannya, Anna. Aku tidak pernah membayangkan kita bisa sampai sejauh ini, tapi aku senang kita berada di sini. Di sini, bersama." Mereka terdiam sejenak, hanya merasakan kebersamaan yang begitu nyaman. Mereka tahu, meskipun hidup tidak selalu berjalan seperti yang mereka rencanakan, mereka telah membuat pilihan yang tepat. Mereka telah memilih untuk menjalani hidup ini bersama, memilih untuk saling menjaga dan mendukung, meskipun dunia di sekitar mereka telah berubah drastis. Hari-hari mereka di pulau kecil ini semakin penuh dengan kebahagiaan yang sederhana. Anna terus mengembangkan galeri seni, sementara Yanto memimpin usaha rental sepeda motor yang semakin sukses. Mereka sering berjalan-jalan di sekitar pulau, menikmati pemandangan indah dan saling berbicara tentang impian mereka. Mereka juga bertemu dengan penduduk lokal yang ramah dan menikmati hubungan yang erat dengan komunitas kecil di sana. Namun, di balik kebahagiaan mereka, masih ada perasaan yang tidak bisa diabaikan. Anna tidak bisa melupakan kenyataan bahwa mereka harus menjalani hidup dengan identitas baru, bahwa masa lalu mereka tetap menjadi bagian dari diri mereka, meskipun mereka berusaha untuk meninggalkannya. Yanto juga merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa mereka harus terus bersembunyi dari dunia lama mereka agar bisa tetap aman. Tetapi, meskipun ada ketidakpastian yang mengintai, mereka merasa tenang karena mereka memiliki satu sama lain. Suatu pagi, setelah beberapa bulan hidup di pulau tersebut, Yanto mengajak Anna untuk berjalan-jalan ke pantai. Matahari baru saja terbit, dan langit masih berwarna biru keunguan. Mereka berjalan berdua di sepanjang garis pantai, dengan kaki mereka mencelupkan diri ke dalam pasir yang lembut. "Ada yang ingin aku katakan, Anna," kata Yanto pelan. Anna menoleh, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. "Apa itu?" Yanto berhenti sejenak, menatap Anna dengan penuh perasaan. "Aku tahu kita sudah memilih untuk memulai hidup baru, tapi aku ingin kita melangkah lebih jauh lagi. Aku ingin kita membangun masa depan, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya." Anna merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia merasakan getaran yang sama, perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Apa maksudmu, Tan?" tanyanya, hampir berbisik. Yanto tersenyum, lalu berlutut di hadapan Anna, mengambil tangannya. "Anna Reichenbach, aku tahu kita sudah melalui banyak hal. Tapi aku ingin membuat janji kepada kamu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, melalui segala suka dan duka. Maukah kamu menjadi istriku?" Anna terdiam sejenak, matanya penuh dengan air mata. Ia tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menatap Yanto dengan penuh cinta. Semua rasa takut dan keraguan yang pernah ada dalam dirinya hilang begitu saja. Hanya ada satu jawaban yang bisa ia berikan. "Ya, Yanto. Aku mau. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu," jawabnya, suaranya bergetar. Dengan senyum yang lebar, Yanto berdiri dan memeluk Anna erat-erat. Mereka berdua tahu bahwa hidup mereka
tidak akan pernah sama lagi. Mereka telah melalui perjalanan yang luar biasa, dan kini mereka siap untuk memulai babak baru bersama, sebagai pasangan yang tak terpisahkan. Di tepi pantai itu, dengan langit yang mulai cerah, mereka berdua berdiri bersama, memandang masa depan yang penuh dengan harapan. Dunia mereka kini terbuka lebar, dan dengan cinta yang mereka miliki, tidak ada yang tidak mungkin. Inilah awal baru mereka, sebuah hidup yang penuh dengan kemungkinan, dan yang terpenting, sebuah janji untuk tetap bersama apapun yang terjadi.